Dikabarkan itu ada 103 bayi yang meninggal. Ya Allah, ini manusia atau jin? Tega banget gitu, ngebunuh bayi yang tak berdosa, yang belum tahu arti kehidupan, dibunuh, dan sebanyak itu. Apa jangan-jangan dia psikopat ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini aku mau ngajak kalian membahas seorang bidan yang memecahkan rekor kejahatan. Dan sampai sekarang belum ada yang menandingi kejahatannya. Siapa sih yang tidak tahu dengan seorang bidan? Ya pasti semua orang tuh tahu siapa sih bidan itu. Apa sih pekerjaannya? Ya pekerjaannya menolong orang yang sedang sakit atau membutuhkan pertolongan dia. Dan pernah gak sih kalian ngebayangin gimana jadinya apabila ada seorang bidan yang seharusnya tugasnya itu menolong dan merawat pasiennya, tapi justru malah mengantarkan nyawa pasiennya kembali kepada Tuhan. Kisah ini berawal dari seorang bidan yang bernama Miyuki Ishikawa. Dia adalah seorang bidan yang berasal dari Jepang, atau bahasa populernya itu negeri Sakura gitu. Wanita yang bernama Miyuki Ishikawa ini telah mencoret nama baik bidan di dunia. Dia juga mengotori tugas mulia para bidan yang seharusnya merawat dan menolong pasiennya. Justru malah sebaliknya. Atas nama bisnis, Miyuki Ishikawa dan suaminya melancarkan tugas kejinya kepada orang-orang yang kurang mampu atau dalam kesulitan ekonomi. Bagaimana sih alur ceritanya? Mari kita simak. Miyuki Ishikawa ini tidak diketahui lahir pada tanggal dan bulan berapa. Akan tetapi, dia lahir pada tahun 1897 di Kunitomi, Prefektur Miyazaki. Dia dikabarkan sebagai seorang murid yang cerdas. Mengapa kok bisa dikabarkan sebagai murid yang cerdas? Karena dia memakai alma mater dari Universitas Tokyo. Dia menikah dengan seorang lelaki yang bernama Takeshi Ishikawa. Akan tetapi, setelah pernikahan berlangsung, mereka tidak kunjung diberi momongan. Tuhan tidak mempercayakan memberikan momongan kepada sepasang kekasih yang telah menikah ini. Miyuki Ishikawa berprofesi sebagai kepala bagian di rumah sakit bersalin Kotobuki dan berprofesi sebagai bidan, karena pada saat itu belum ada lisensi perbidanan di Jepang. Pada tahun 40-an banyak banget bayi yang lahir di tempat Miyuki Ishikawa bekerja. Dan pada saat itu juga Miyuki Ishikawa dihadapkan oleh kebingungan. Kenapa Miyuki Ishikawa bingung? Karena orang tua para bayi itu tidak memiliki biaya untuk perawatan si bayi. Untuk membeli sesuap nasi aja para orang tua ini tuh kesusahan, apalagi untuk membelikan kecukupan gizi kepada para bayinya. Kalau menurut aku ya, kenapa sih para orang tua ini tidak bekerja dulu, bekerja sampai mampu gitu mencukupi kebutuhan rumah tangga, baru dia punya anak. Tapi aku gak menyalahkan juga sih, soalnya para orang tua zaman dahulu itu kan emang anaknya banyak-banyak. Soalnya nenek aku juga anaknya banyak banget. Saat Miyuki Ishikawa sedang dihadapkan dilema, tapi ini bukan dilema memilih antara doi atau dio ya. Miyuki Ishikawa ini dilema, harus diapakan bayi-bayi ini? Soalnya para orang tua juga tidak sanggup membiayai perawatan bayi-bayi tersebut. Kalau digratiskan ya gak mungkin dong ya. Kalau digratiskan nanti Miyuki Ishikawa dan Takeshi makan apa? Saat dihadapkan dilema, Miyuki Ishikawa memilih menelantarkan para bayi tersebut. Karena apa? Karena dirasa itu adalah keputusan yang terbaik buat si bayi dan orang tua si bayi. Dan seorang bayi kan seharusnya membutuhkan ASI atau kecukupan gizi ya. Nah itu langsung ditelantarkan gitu aja di tengah jalan. Kasian banget kan ya tuh bayi. Dan kalau ditelantarkan kayak gitu mestinya dia meninggal dong.
Lalu berapa bayi yang meninggal? Dikabarkan itu ada 103 bayi yang meninggal. Dan setelah berita ini terkuak, para bidan itu merasa malu dan geram gitu dengan kelakuan Miyuki Ishikawa ini. Bagaimana tidak, seorang bayi tega banget dibunuh oleh dia. Dan para bidan yang merasa malu dan geram tersebut lalu mengundurkan diri dari bekerja sama dengan Miyuki Ishikawa. Kalau aku jadi para bidan di sana, aku juga akan melakukan hal yang sama dengan bidan-bidan yang mengundurkan diri itu. Ya aku merasa malu dong, kok ada gitu perempuan yang melakukan perbuatan sekeji itu kepada seorang bayi yang belum berdosa, seorang bayi yang belum tahu kehidupan, tega gitu dibunuh. Ya aku pasti akan melakukan hal yang sama kok, aku pasti akan mengundurkan diri tanpa berpikir panjang. Miyuki Ishikawa dan Takeshi Ishikawa menjadikan praktek aborsi ini sebagai ladang bisnis tanpa rasa bersalah dan berdosa sama sekali. Ya Allah, ini manusia atau jin? Tega banget gitu ngebunuh bayi yang tak berdosa, yang belum tahu arti kehidupan, dibunuh dan sebanyak itu. Apa jangan-jangan dia psikopat ya? Tapi kalau psikopat, kenapa hanya demi uang dia rela membunuh para bayi-bayi yang tak berdosa dan bersalah? Apa jangan-jangan karena dia tidak dikaruniai momongan, lalu dia itu tak pernah merasa bersalah gitu telah membunuh para bayi-bayi yang tak berdosa itu? Dan pada saat itu aborsi di Jepang itu legal, bukan ilegal, tapi legal. Dan pada saat itu alat kontrasepsi di sana itu belum secanggih sekarang. Ya mesti belum canggih ya. Kan tahun 40-an itu masih jadul banget. Jadi para ibu yang hamil itu harus menggugurkan kandungannya. Miyuki Ishikawa dan Takeshi Ishikawa memanfaatkan situasi ini. Karena dari situasi ini mereka mendapatkan banyak keuntungan. Mereka mendapatkan banyak banget uang dari hasil praktek tersebut. Gimana sih cara Miyuki Ishikawa dan Takeshi Ishikawa mendapatkan pasien? Dan pastinya mereka itu mencari target dulu yang mana yang akan dijadikan pasien gitu. Dan yang kedua, mereka berdua itu akan meyakinkan para pasiennya bahwa uang aborsi lebih sedikit daripada uang untuk membiayai kehidupan si bayi ke depannya hingga dia tumbuh dewasa. Praktek ini melibatkan seorang dokter yang bernama Shiro Nakayama. Akan tetapi dokter Shiro Nakayama ini tidak membantu praktek aborsi tersebut. Dokter Shiro Nakayama ini membuatkan sertifikat palsu, yaitu memalsukan kematian para bayi. Kasus yang sama pun terjadi pada tahun 1930. Beberapa warga Itabashi dituduh membunuh 41 anak. Sama banget sama kasus Miyuki Ishikawa. Para pemerintah di Jepang sebenarnya mengetahui kasus yang terjadi ini. Akan tetapi mereka lebih memilih untuk menutup mata. Mereka baru menindaklanjuti setelah kasus ini semakin liar dan semakin tak terkendali. Padahal ini kan kasus pembunuhan ya. Kenapa kok tidak ditindaklanjuti langsung? Kenapa menunggu kasus ini berkobar, semakin menjadi-jadi, baru ditindaklanjuti? Pada tanggal 12 Januari tahun 1948, ada dua polisi dari kepolisian Waseda secara kebetulan menemukan 5 jasad bayi. Bayi-bayi yang meninggal tersebut adalah korban kejahatan Miyuki Ishikawa. Dari hasil otopsi, kelima bayi tersebut meninggal dengan cara yang tidak wajar. Setelah mendapatkan bukti-bukti, dan para polisi pun segera menelusuri bukti-bukti tersebut. Setelah bukti-bukti tersebut ditelusuri, Miyuki Ishikawa dan suaminya Takeshi Ishikawa ditahan 3 hari. Yang namanya penjahat atau pencuri, ya nggak ada kan ya yang mau mengaku. Dan Miyuki Ishikawa ini membela dirinya sendiri.
dengan mengatakan bahwa anak-anak yang meninggal itu bukanlah anak-anak yang telah dibunuhnya, tetapi anak-anak yang telah dibuang oleh orang tuanya. Dan akhirnya orang tua para bayi pun mendapatkan hukuman juga. Dan hasil dari investigasi lanjutan, polisi menemukan lebih dari 40 jasad bayi di ruang jasad dan 30 mayat bayi di kuil. Karena saking banyaknya mayat bayi dan lamanya pembunuhan, pihak aparat pun kesulitan untuk menentukan berapa sebenarnya bayi yang telah terbunuh tersebut. Jadi, angka pasti kematian berapa bayi belum juga diketahui. Miyuki Ishikawa pun dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Berbeda dengan suaminya Takeshi Ishikawa dan Dr. Shiro Nakayama. Mereka hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Tapi menurut aku masa tahanan mereka ini termasuk ringan ya. Soalnya mereka itu telah tega membunuh banyak bayi yang tak berdosa, tapi hukumannya hanya 8 dan 4 tahun penjara. Ya seharusnya nyawa harus dibalas dengan nyawa, apalagi ini hanya bukan 1 nyawa, sampai 103 nyawa. Nggak adil banget gitu menurut aku. Nah, setelah banding keduanya yang disetujui oleh pengadilan di Tokyo, itu mereduksi masa tahanan mereka. Jadi tahanan mereka itu hanya setengahnya. Jadi Miyuki Ishikawa itu kan 8 tahun penjara, jadi setengahnya cuma 4 tahun penjara. Terus suaminya Takeshi Ishikawa dan Dr. Shiro Nakayama ini juga dibagi gitu, kan harusnya 4 tahun, jadi cuma 2 tahun penjara. Itu tuh gak adil banget ya. 8 tahun sama 4 tahun aja menurut aku tuh gak adil gitu, apalagi ini cuma 4 tahun dan 2 tahun. Kok bisa sih? Dalam suatu peristiwa atau kejadian, pasti ada dong hikmah yang bisa kita petik. Peristiwa dari kejadian Miyuki Ishikawa ini dianggap sebagai alasan mendasar pemerintah di Jepang untuk mulai mempertimbangkan legalisasi yang ada di Jepang. Salah satu alasan mengapa insiden ini terjadi adalah karena tingginya tingkat kelahiran bayi yang tidak pernah direncanakan. Pada tanggal 13 Juli 1948, terbentuknya Eugenic Protection Law yang intinya melegalkan aborsi karena permasalahan ekonomi yang ada di Jepang. Kemudian diresmikan pada tanggal 24 Juni tahun 1949. Dan bagaimana sih kelanjutan nasib dari Miyuki Ishikawa dan Takeshi Ishikawa? Mereka bebas pada tahun 1952 karena masa tahanan mereka dikurangi setengah-setengah, jadi 4 tahun sama 2 tahun. Dan setelah mereka bebas, tidak diketahui lagi di mana jejak mereka. Tidak ada informasi yang menyebutkan kapan dan di mana Miyuki Ishikawa meninggal. Dan sampai saat ini rekor kejahatan Miyuki Ishikawa ini pun belum ada yang menandingi. Jadi itu tadi kisah dari Miyuki Ishikawa, seorang bidan pencabut nyawa yang memecahkan rekor kejahatan. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.